Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini yang ingin kita bahas yakni tentang bagus mana satu rumah itu hanya satu burung atau solo, ya, atau satu rumah itu banyak burung murai batu lain. Nah, ini perlu dipahami dan dicatat ya teman-teman. Untuk jawabannya setelah intro berikut ini. Nah, untuk temanya, bagus mana? Solo atau murai batu sendiri saat satu rumah atau banyak temennya, banyak murai batu yang lain yang orientasinya untuk kontes atau untuk lomba. Untuk para senior pasti sudah tahu dan sudah paham betul ya. Untuk mayoritas mereka yang paham tentang kontes, tentang tekanan, tentang faktor burung ya, tentang pengondisian, tentang istirahat ya, maka mereka pasti bisa menjawab dan sudah tahu. Nah, ini kita share untuk mereka yang memang baru mengenal dunia burung murai batu. Untuk teman-teman semuanya, di dunia murai batu memang asik. Apalagi yang sudah menekuni hobi ya dan memiliki murai batu yang berprestasi terus-menerus. Dalam hatinya saya yakin 100% pasti pengen menambah murai batu lain yang sama bagusnya. Namun kenyataannya tidak seindah itu. Kebanyakan malah ketika kita sudah memiliki murai batu yang bagus serta kita menambah amunisi yang baru datang ke rumah, maka biasanya untuk murai batu lama akan mengalami trouble saat di lomba. Itu sudah pasti, ya. Biasanya mayoritas, ya. Nah, kenapa dia bisa trouble? Karena dia untuk hari-hari biasa dia hanya sendirian dan saat istirahat tidak ada yang mengganggu ya. Secara otomatis tingkat faktornya, tenaganya itu tidak terkuras ya. Sebelum lomba dia tidak terkuras terlebih dahulu. Lain cerita ketika di rumah ada murai batu lain. Maka belum yang baru datang dia sudah mengganggu wilayah teritorial karena pada dasarnya murai batu itu tingkat faktornya itu besar, tinggi, bahkan bisa dijulukin burung paling faktor. Nah, terus dia itu penguasa wilayah, naluri ya, naluri bawaannya itu penguasa wilayah dalam artian wilayah teritorial, jadi sang penguasa wilayah. Jadi kalau ada murai batu asing yang masuk wilayah dia, maka dia akan mengeluarkan yang namanya tekanan, tidak terima wilayahnya dimasuki oleh burung murai batu lain. Nah, disinilah letak dari murai batu kita. Kalau murai batu kita orientasinya untuk lomba, untuk kontes, yang seharusnya di rumah istirahat karena ada burung murai batu yang baru datang atau burung lain, maka dia secara otomatis akan mengganggu murai batu yang lama tadi. Yang terjadi murai batunya saut-sautan, apalagi kalau kita sudah begitu diperlihatkan, waduh, ini bisa tarung setiap hari sampai satu benar-benar kalah. Nah, ini bisa berdampak kurang bagus. Makanya kalau untuk burung murai batu yang solo sama murai batu banyak dalam satu rumah itu pasti kebagusan saat di satu rumah itu hanya satu burung murai batu saja itu biasanya lebih terfokus. Banyak ya kita bisa belajar dari para senior yang sudah melombakan di tingkat nasional, antar provinsi, antar pulau. Dia rela menyewa satu rumah ya hanya untuk satu burung. Dan ketika dia sudah menyewa satu rumah satu burung tadi, masih mendengar suara murai batu yang beda rumah jauh, dia rela pindah. Kalau menyewa rumah bisa rela pindah rumah, kalau nyewa hotel bisa pindah hotel. Nyari yang benar-benar tidak ada suara burung murai batu lain. Karena ketika burung murai batu yang sudah di-set untuk lomba esok hari, malamnya itu dia mendengar murai batu lain, itu tingkat faktornya itu nanti akan keluar dan bocor. Ketika sudah bocor saat di penginapan, di hotel, di rumah, maka dia nanti saat di tiang besi kerjanya kurang maksimal. Nah, kurang maksimal. Nah, ini untuk tingkat yang sudah paling atas bisa dibilang seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini perlu dicatat dan dipahami. Tapi kalau hanya sekelas ladberan mungkin tekanannya nggak sedahsyat yang kelas atas tadi. Nah, kalau untuk ladberan biasanya
malah burung di rumah itu banyak. Ya, biar biar apa? Biar bisa gantian katanya. Biar bisa setiap minggu lomba dengan burung si A, nanti minggu depan si B. Lantas kalau udah ketemu 1 bulan kemudian, baru ganti burung si D. Nah, jadi muter terusnya. Itu salah satunya ya. Kita merawat burung murai batu banyak ya karena untuk menghindari kerusakan tadi. Meskipun ya dalam satu rumah jika lebih dari 1 burung tentu juga bisa berdampak kurang bagus. Nah itu jadi kalau untuk murai batu yang di rumah bagusan yang solo atau sendirian atau banyak murai batu lain juga saat kita rawat, maka jawabannya untuk mayoritas burung murai batu yang hanya satu di dalam satu rumah maka dia jauh lebih bagus ya teman-teman dari segi apapun saat dilombakan. Mulai dari tenaganya dia juga akan lebih bagus ya. Tenaganya lebih tersimpan, terus dari tingkat vektornya juga akan jauh lebih bagus juga, pengontrolan, birahi dan emosinya juga nanti pastinya akan pas, dan murai batu yang di rumah tidak ada burung murai batu lain, maka dia saat di lomba itu kerjanya akan maksimal. Beda cerita ketika sudah dikomposin dengan burung lain saat satu rumah banyak burung, maka nanti di lomba kerjanya kurang maksimal. Yang kerjanya ini apa sih namanya, ngetem ya, tidak tuntas, patah-patah. Nah ini, karena tadi di rumah banyak burung ya, terus kita kurang aware kepada burung kita, ternyata burung murai batunya saat istirahatkan ya, saat dikondisikan itu terlalu dekat ya dalam, nyantolinya atau penyimpanannya itu terlalu dekat, dan kalau terlalu dekat ini juga bisa, berdampak buruk untuk burung murai batu kita kalau terus-terusan. Tapi kalau itu satu-satunya jalan, mungkin kita di dalam, satu ruangan tadi, ada suara masteran ya untuk memecahkan agar murai batu yang satu dengan yang B itu, saut-sautannya itu terpecahkan. Biasanya kalau kayak di sekolahan murai batu itu namanya yaitu masteran-masteran pemecah ya, agar, murai batu A saat mengeluarkan materi ke murai batu B itu dipecahkan oleh burung yang ada di tengahnya, biasanya diapit masteran. Masterannya juga, bukan masteran yang diem, tapi masteran yang gacor. Karena sekarang banyak banget ya yang salah kaprah teman-teman, murai batu dimasteri, burung murai batu lain. Waduh itu malah, merusak murai batu. Jadi banyak hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Murai batu juga kalau di rumah jangan dipancing-pancing, jangan di-trek ya, ini untuk murai batu, kontes atau lapangan. Murai batu juga saat di rumah harus benar-benar dikondisikan, jangan sampai murai batu kita saat di rumah itu malah gacor. Nah, gacor itu seperti, tekanan balon ya atau tekanan ban itu dikempesin teman-teman saat di rumah itu, gacornya murai batu di rumah ya seperti kita ngempesin tekanan ban atau tekanan balon tadi. Jadi tekanannya, nilai tekanannya yang tadinya harusnya 100% kalau tidak kita, bocorin, maka setelah kita kemposin karena ada burung murai batu lain dikurang 30, dikurang, 50%. Jadi kalau murai batunya di, tempat lomba ngetem, ya itu hal yang wajar dan normal. Kita masuk ke penutup. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.